Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas mata kuliah simulasi industri dengan judul Dasar Simulasi Kejadian Diskrit. Jadi untuk capaian pembelajarannya, kemampuan akhir yang diharapkan memahami jenis-jenis simulasi dan materi pengantar Discrete Event Simulation. DES dan indikatornya adalah mahasiswa memahami jenis-jenis simulasi industri dan discrete event simulation, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis simulasi industri, dan mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan discrete event simulation atau DES. Yang pertama di sini ini ada jenis-jenis simulasi ya. Jenis yang pertama adalah ada continuous dynamic simulation. Jadi di sini sistem kontinu adalah sistem di mana variabel keadaan berubah terus-menerus dari waktu ke waktu. Contohnya adalah tinggi air di bendungan. Pada saat badai hujan atau setelahnya, air dapat diambil dari bendungan untuk pengendalian banjir dan untuk menghasilkan listrik. Penguapan juga menurunkan ketinggian air. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana variabel ketinggian air di bendungan berubah untuk sistem kontinu. Jadi dari waktu ke waktu ini tingginya itu berubah ya. Nah ini adalah ketika dia curah hujannya lebat atau saat badai hujan, kemudian setelahnya akan makin surut karena digunakan dari bendungan ini ya untuk menghasilkan listrik atau karena penguapan, jadi dia semakin menurun berdasarkan seiring pertambahan waktu. Ini ada datanya kan. Saya rasa di pemodelan sistem juga sudah sempat disinggung untuk sistem continuous seperti apa. Nah, di sini ada juga gambar di atas adalah model predator prey yang menunjukkan perubahan populasi tikus dan kucing selama waktu simulasi. Kemudian selanjutnya dapat juga dianalisis pengaruh perubahan mendadak dalam keseimbangan dua faktor dalam modelnya ini. Sistem lain yang menggunakan simulasi kontinu adalah pertumbuhan populasi, pertumbuhan kota, ramalan cuaca, dan penyebaran penyakit. Nah ini ya, populasi yang mice tikus ini yang biru, dan cats ini yang merah. Jadi di waktu-waktu tertentu, nih, di bulan ke-40, dia tiba-tiba mengalami lonjakan. Nah, ketika kucingnya semakin sedikit, agak sedikit lah, mencapai di angka 50, si tikusnya ini dia melonjak naik. Dan seiring dengan pertambahannya si kucing, setelah di bulan ke-40, ini juga dia semakin turun. Nah, sama-sama turun di sini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada discrete event computer simulation. Jadi discrete event tapi memakai simulasi komputer. Sistem discrete adalah sistem di mana variabel keadaan hanya berubah pada set titik waktu tertentu. Bank adalah contoh dari sistem discrete. Ada variabel state, jumlah pelanggan di bank hanya berubah ketika pelanggan datang atau ketika layanan yang disediakan untuk pelanggan selesai. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana jumlah pelanggan berubah hanya pada titik waktu yang berbeda. Nah, ini ya. Number of customers waiting in line or being served. Jadi ini jumlah pelanggan yang menunggu. Jadi mungkin ini ketika di menit pertama dia yang menunggu hanya 1, kemudian menit ke-10 atau ke berapa dia yang menunggu 2. Jadi perubahan waktunya itu berdasarkan titik-titik waktu tertentu. Kalau yang continuous tadi itu benar-benar titiknya berlanjut ya, jadi terus berlanjut. Makanya tadi grafiknya akan nyambung semua. Nah kalau ini hanya pada di titik-titik waktu tertentu yang discrete. Di sini gambar berikut mensimulasikan cara kerja sistem antrian ATM. Menunjukkan waktu siap pelanggan menggunakan mesin, berapa lama untuk beberapa pelanggan untuk mengakses sistem, dan begitu banyak informasi dapat dikumpulkan dalam simulasi. Nah, ini adalah sistem antrian ATM. Jadi customer datang, nah ini ada antrian ya. Kebetulan dia yang baru ini antri ada 2 orang, kemudian menggunakan ATM, setelah itu selesai atau keluar atau meninggalkan ATM.
Catatan, di model diskrit dan kontinu didefinisikan secara analog. Namun, model simulasi diskrit tidak selalu digunakan untuk memodelkan sistem diskrit. Model simulasi kontinu juga tidak selalu digunakan untuk memodelkan sistem kontinu. Tangki dan pipa mungkin dimodelkan secara terpisah. Meskipun kita tahu bahwa aliran fluida adalah model kontinu, aliran fluida itu yang air tadi. Selain itu, model simulasi dapat dicampur baik diskrit dan kontinu. Pilihan apakah akan menggunakan model simulasi diskrit atau kontinu, atau keduanya diskrit dan kontinu adalah disesuaikan dengan fungsi dari karakteristik sistem dan tujuan penelitian. Jadi tadi kayak yang kontinu mungkin bisa dipecah untuk waktu-waktu tertentu, jadi diambil ketika dia yang airnya tinggi saja. Jadi kapan sih ketika dia air di bendungan itu naik tinggi gitu. Nah itu berarti kan ada potongan-potongan waktu, bisa dimodelkan dengan diskrit. Di sini catatan, operasi pengisian 600 meter kubik bahan ke dalam tangki persediaan. Nah, ini sistem nyata, start pengisian jam 10, pengisiannya ini masih sistemnya kontinu ya. Jadi jam 10 sampai jam 12 kalau air kan mengalir terus. Nah, ini dia continue makanya. Jadi tiap detik, tiap seperdetik pertambahan airnya ini dia akan bertambah sampai selesai di jam 12 waktu nyatanya. Nah, di sini operasi real pemipaan adalah 5 meter kubik per menitnya. Di sistem mayanya, eksekusi diskrit satu perintah. V akhir sama dengan V awal ditambah masukan. Jadi, V awalnya ini berapa tadi? V awalnya adalah 250 meter kubik, kemudian ditambah 600 meter kubik, sama dengan 850 meter kubik. Jadi isi tangkinya yang terakhir ini ya, yang ketika selesai itu adalah 850 meter kubik. Operasi maya dalam bentuk perhitungan, jadi makanya simulasi juga bisa dalam bentuk perhitungan, asal kita tepat untuk mendefinisikan variabel-variabelnya. Nah, di sini ada contoh agent-based modeling. Jadi, metode untuk mensimulasikan tindakan dan interaksi individu otonom agen dalam jaringan dengan tujuan untuk menilai efeknya pada sistem secara keseluruhan. Di sini, untuk agen yang dimaksud adalah manusia atau hewan atau entitas lain yang memiliki agensi, yang berarti bahwa mereka tidak pasif. Mereka secara aktif membuat keputusan, mempertahankan memori situasi dan keputusan masa lalu, dan menunjukkan pembelajaran. Nah, di sini agent-based modeling tidak akan dibahas lebih lanjut karena memang ini hanya potongan di dalam materi simulasi, jadi silahkan kalau misalnya nanti teman-teman berminat untuk mempelajari agent-based modeling, silahkan bisa browsing. Nah, ini dulu sih ketika saya kuliah di UGM itu ada dosen yang memang khusus dia di agent-based modeling. Jadi memang fokusnya di agent-based modeling, bahkan bisa untuk mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana menggunakan agent-based modeling. Jadi silahkan kalau memang ada yang tertarik mempelajari agent-based modeling. Nah, di sini mengapa agent-based modeling? Model yang tidak bisa didekati dengan persamaan matematis atau statistik. Kemudian sistem yang kompleks, tidak linear, seperti perilaku manusia, bottom-up approach, dan artificial intelligence. Jadi di sini memang udah advance ya untuk agent-based modelingnya. Jadi memang dia sudah kompleks, tidak linear. Jadi behavior, berdasarkan perilaku atau behavior manusia. Makanya ketika mitigasi bencana itu kan, kalau manusia itu cenderung berlindung di mana ketika ada bencana. Gitu. Misalnya ada bencana gunung meletus, nah itu perilaku manusia itu cenderung gimana sih kalau ada bencana seperti itu gitu? Apakah tetap berlindung di rumah, atau dia mencari bala bantuan keluar rumah, terus kalau mau keluar itu kemana? Nah, ini kalau yang saya sepintas tahu dulu di penelitian beliau itu seperti itu. Jadi ada variabel perilaku manusia. Kemudian di sini sebagian besar agent-based modeling memiliki elemen berikut.
Yang pertama, beberapa agen dimodelkan dan diskalakan dengan berbagai tingkat detail. Kemudian yang kedua adalah heuristik dan aturan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah perilaku adaptif atau pembelajaran. Kemudian aturan interaksi. Yang kelima adalah lingkungan untuk interaksi, sering terdiri dari sumber daya yang terbatas. Nah, ini jadi kayak tadi yang mitigasi bencana, kalau dia udah tahu ada beberapa sumber daya yang terbatas, itu biasanya ada kayak DC itu distribution centernya yang menyimpan, misal memang daerah itu rawan bencana gitu, terus akhirnya dibangunlah distribution center, di mana distribution center itu tuh adalah tempat untuk menyimpan bahan makanan atau pakaian untuk membantu korban bencana. Nah, itu nantinya mau ditempatkan di mana kayak gitu. Terus nanti apakah si manusia ini nanti yang korban bencana itu tepat menuju DC-nya itu atau bagaimana? Nah, itu salah satu gambaran dari agent-based modeling. Kemudian di sini ada discrete event system simulation, jadi kita fokus ke situ. Discrete event, simulasi sistem kejadian discrete adalah pemodelan sistem di mana variabel keadaan hanya berubah pada set titik waktu tertentu, seperti yang dibilang tadi. Kemudian model simulasi dianalisis dengan metode numerik, jadi kita pakai angka-angka. Kemudian metode numerik menggunakan prosedur komputasi untuk memecahkan model matematika. Dalam kasus model simulasi menggunakan metode numerik, model dijalankan dengan sistem buatan yang dihasilkan dari asumsi model dan pengamatan. Dikumpulkan untuk dianalisis dan diperkirakan ukuran kinerja sistem yang sebenarnya. Simulasi sistem kejadian discrete adalah pemodelan sistem di mana variabel keadaan hanya berubah pada satu titik waktu. Ternyata kedua. Kemudian kejadian discrete event system simulation. Jadi ini beberapa kejadian yang bisa dimodelkan dengan discrete event system. Yang pertama adalah kedatangan sebuah entitas ke sebuah stasiun kerja atau box station. Nah, ini kalau yang di manufaktur. Kemudian ada kegagalan resource. Nah, ini bisa mesin. Kemudian selesainya sebuah aktivitas, akhir sebuah shift dan antrian. Nah, ini nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai antrian. Kemudian ada komponen discrete event system simulation, ini ada state. State adalah deretan variabel suatu keadaan. Nah, ini state-nya tuh, dia keadaannya tuh di state seperti apa. Kemudian untuk event, ini ada kejadian dari sistem fisik yang berubah secara discrete pada titik-titik tertentu. Misal tadi ada pelayanan, kemudian waiting. Variabel keadaan sistem atau sistem state variable, kumpulan variabel yang memuat semua informasi yang diperlukan, lengkap dan minimal untuk mendeskripsikan sistem pada waktu tertentu. Kemudian ada entitas atau entity, suatu objek atau komponen dalam sistem yang membutuhkan representasi secara eksplisit di dalam model. Suatu entitas pada suatu sistem dapat bersifat dinamik atau statik. Ini entitas itu objeknya. Jadi teman-teman pasti udah sering dengar apa sih terkait entitas itu. Kemudian ada atribut, yaitu karakteristik dari suatu entitas. Beberapa atribut dari suatu entitas dapat berupa variabel keadaan status. Suatu atribut yang berlaku pada satu observasi mungkin tidak berlaku pada observasi yang lain. Kemudian ada kejadian atau event, suatu peristiwa yang dapat mengubah keadaan sistem, dan aktivitas atau activity, kegiatan dari entitas dengan rentang waktu yang diketahui secara jelas kapan mulai dan kapan selesainya. Ini activity merupakan salah satu bentuk spesifikasi model tentang waktu aktivitas dapat konstan atau berubah-ubah secara random mengikuti distribusi statistik input dari suatu file atau ditentukan dan dihitung berdasarkan keadaan event. Di sini ada delay. Delay itu kegiatan dari entitas dengan rentang waktu yang tidak diketahui secara jelas kapan mulai dan selesainya. Merupakan bagian dari variabel hasil simulasi. Delay dapat juga terjadi ketika pasokan sumber daya pelayanan sedang kosong, tidak terpenuhi pada saat tersebut, sehingga entitas harus menunggu untuk mendapatkan layanan. Jadi menunggu ya, delay itu. Kemudian ada clock. Clock itu variabel yang merepresentasikan total lama waktu simulasi. Jadi keseluruhan waktu simulasinya itu berapa lama. Misalnya runningnya itu berapa lama runtime-nya. Di sini ada
latihan komponen discrete event system simulation. Jadi identifikasi entities, attributes, activities, event, dan state variable dari sistem berikut. Jadi nanti akan saya taruh di susunan, bisa diidentifikasi mana yang entities, mana yang atribut, mana yang activities, dan mana yang event. Nanti saya post di dalam absensi, jadi silahkan bisa dikerjakan atau diisi. Kemudian ada teori antrian di sini. Teori antriannya ini ya ada calling population. Jadi populasinya di sini kan si populasi terpanggil ya ke dalam server gitu. Ini adalah waiting line-nya. Waiting line untuk si populasi ini menunggu dilayani. Di sini ada customer arrival. Nah, key waiting line-nya, nah ini ada yang menunggu, ini servernya, kemudian customer, pergi kayak ATM tadi, sama yang kayak ATM. Nah, di sini teori antrian, komponen pada sistem antrian itu ada server, channel, ada klien, pelanggan, dan ada antrian. Klien di sini adalah individu-individu yang meminta jasa pelayanan. Server adalah individu yang melayani individu yang lain yang meminta jasa pelayanan. Untuk server, ini ada single server atau multi server. Antrian, di sini juga bisa single antrian atau multi antrian. Parameternya adalah tingkat distribusi kedatangan, waktu pelayanan, panjang antrian, waktu tunggu, dan utilitas server, waktu sibuk atau total waktu. Nah, di sini ada atribut sistem antrian, ada kedatangan, menunjukkan bagaimana customer datang ke sebuah sistem. Simbol yang digunakan adalah AI. Pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayanan atau satu atau lebih fasilitas pelayanan, ditunjukkan dengan variabel SI. Jadi kayak misal di bank itu kan ada teller dan ada CS ya, customer service. Nah, itu bisa salah satu, bisa lebih. Kemudian ada disiplin antrian, pasti udah pada tahu ada FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, zero, serve in random order, dan priority adalah typically shortest job first. Jadi ada priority, FIFO, LIFO, zero, dan paling sering kita gunakan adalah FIFO. Ini ya, untuk jenis-jenis antrian ada single channel, single server. Jadi antri, ini servernya satu, ya yang keluar adalah sesuai dengan server yang tadi, server satu ini. Ini ada single channel multi server. Jadi ini yang antri masuk ke fasilitas pelayanan jenis 1, kemudian dia juga masuk ke fasilitas pelayanan jenis 2. Jadi kayak ini ya. Misal kalian massage gitu. Jadi berapa pelayanan? Misal yang pertama ini pelayanan massage-nya lulur, yang kedua ini adalah pelayanan pelayanan pertama ini biasanya adalah massage-nya, yang pelayanan kedua ini adalah lulur. Kemudian di sini ada multi channel single server. Nah, ini untuk channelnya ini ada antrinya ini bisa pecah ya. Antrinya ini pecah, tapi servernya itu sama. Cuma ada dua, kayak teller itu kan ada teller 1, teller 2. Nah, ini channelnya itu antriannya itu dipisah. Bisa ke sana, bisa ke sana. Kemudian ada multi channel, multi server. Ini antrian juga bisa kemana-mana. Ini fasilitas pelayanannya ini ada 2 jenis. Nah, ini jenis yang pertama, ini ada yang di depan ini. Kemudian ketika sudah selesai jenis pertama, kalau mau ke jenis kedua, itu antriannya bisa ke sini atau ke sini, mana yang free atau mana yang selesai lebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa parameter teori antrian. Di sini ada TI adalah waktu kedatangan pelanggan ke I, ini ya. Waktu kedatangan pelanggan, kemudian AI sama dengan TI min 1. Tadi ya, waktu antar kedatangan pelanggan. Jadi pelanggan yang waktu kedatangan ini dikurangi waktu kedatangan pelanggan sebelumnya. Kemudian SI adalah waktu yang diperlukan server untuk melayani pelanggan ke I. Tidak termasuk waktu tunggu pelanggan di antrian. Ini. SI waktu yang diperlukan server untuk melayani pelanggan ke I. Ini ya. Ini waktu pelayanannya berarti yang SI.
Kemudian DI adalah waktu pelanggan ke I menunggu di antrian. Ini kalau ada yang menunggu. Kemudian CI adalah sama dengan TI plus DI plus SI. Jadi waktu pelanggan ke I selesai dilayani dan pergi ini. C1 ini udah selesai duluan, jadi sudah dilayani, sudah menunggu antrian. Nah, ini dia pergi. Kemudian di sini ada EI, waktu terjadinya event ke I dengan tipe apapun, nilai ke I yang dimiliki clock simulasi tidak termasuk nilai E0. E0 itu sama dengan 0. Jadi mulainya di sini, I1. Eventnya dihitung mulai ini. Ini ada beberapa parameter dalam teori antrian. Mungkin nanti kalau kita bahas lebih dalam teori antrian akan diulangin lagi. Jadi yang pertama adalah parameternya ini lambda. Lambda ini ada rata-rata kecepatan kedatangan atau jumlah kedatangan per satuan waktu. Kemudian seperlambda ini ada rata-rata waktu antar kedatangan. Qn adalah rata-rata panjang antrian, tidak termasuk yang sedang dilayani. Jadi yang benar-benar dia ngantri ya. Itu yang dihitung. Kemudian Dn adalah rata-rata waktu tunggu. TS adalah rata-rata waktu pelayanan, T server gitu ya. TQ adalah rata-rata waktu yang dihabiskan di dalam sistem. Jadi semua dari dia waiting, dia dilayani, nah itu adalah waktu yang dihabiskan sampai dia pergi. TB ditambah TS. Kemudian lambda max sama dengan 1 per TS. Tingkat maksimum secara teori yang dapat dilayani oleh sistem. Nah ini. Kemudian parameter teori antrian ini masih ya. Jadi ini ada lambda arrival rate. Asumsikan adalah proses Poisson. Jadi biasanya arrival rate itu tuh ada distribusinya. Kemudian di waiting line ini ada item waitingnya berapa, kemudian waiting time-nya berapa. Infinite itu tidak terbatas antriannya. Kemudian dispatching disiplin. Ini masuk ke server. Ada service time sama utilisasi server. Ini disiplin servernya ada FIFO, LIFO, zero priority. Nah, utilisasinya adalah dengan menghitung lambda per TS. F sama dengan item resident inquiry system dan TT residence time. Kemudian di sini ada contoh untuk simulasi sistem diskrit sederhana. Untuk Bank X hanya mengoperasikan 1 orang teller untuk melayani nasabah. Jadi cuma ada 1 teller. Untuk kedatangan nasabah ke Bank X setiap 1 sampai 10 menit. Seorang nasabah dilayani sekitar 1 sampai 6 menit. Lakukan simulasi terhadap 6 orang nasabah untuk menghitung kinerja pelayanan seperti persentase waktu kosong teller, rata-rata waktu yang diperlukan nasabah untuk dilayani dan sebagainya. Contoh, misalkan waktu kedatangan dan waktu pelayanan dari 6 nasabah tersebut adalah sebagai berikutnya. Ini waktu antar kedatangannya ya. Jadi yang nasabah pertama itu dia tidak punya waktu antar kedatangan karena dihitungnya itu dari dia, mulai dari dia. Nah, kemudian nasabah kedua ini berarti jedanya adalah 8 menit sampai dia datang ke sini. Nah, untuk nasabah ketiga berarti dia jedanya adalah 6 menit dari kedatangan nasabah kedua. Dan nasabah keempat ini waktu antar kedatangan adalah 1 menit. Jadi jedanya antara nasabah ketiga sama nasabah keempat itu hanya 1 menit. Dan seterusnya. Asumsikan bahwa nasabah 1 datang pada menit ke-0 dan 8 menit kemudian datang nasabah kedua. Jadi nasabah kedua datang pada menit ke-8, sedang nasabah ketiga datang 6 menit setelah nasabah kedua. Jadi nasabah ketiga datang pada menit ke-14. Jadi tinggal ditambah 8 tambah 6. Kemudian dengan analogi yang sama, nasabah yang keempat datang pada menit ke-15. Nasabah kelima datang pada menit ke-23 dan seterusnya. Ini simulasi kedatangannya udah dihitungkan, tinggal ditambah lagi. Nah, di sini untuk waktu pelayanannya nasabah pertama ada 4 menit, nasabah kedua 1 menit, nasabah ketiga 4 menit, nasabah keempat 3 menit, nasabah kelima 2 menit, dan nasabah keenam adalah 4 menit. Ini waktu pelayanannya. Kemudian di simulasi pelayanan, nasabah 1 datang pada saat ke-0 dan langsung dilayani oleh teller selama 4 menit. Karena datang pertama kali, maka nasabah 1 tidak perlu mengantri ya, tidak memerlukan waktu tunggu. Waktu pelayanan nasabah 1 dimulai menit ke-0 dan berakhir menit ke-4.
Nasabah 1 berada dalam sistem selama 4 menit. Jadi dari dia datang, terus kemudian dilayani sampai akhir pelayanannya itu. Nasabah 2 datang pada menit ke-8, berarti teller mempunyai delay atau idle time selama 4 menit. Nasabah kedua dilayani mulai menit ke-8 dan karena waktu layanan nasabah 2 adalah 1 menit, maka layanan berakhir pada menit ke-9. Nasabah 2 tidak memerlukan waktu tunggu untuk dilayani karena teller sebelumnya dalam keadaan idle. Nasabah 2 berada dalam sistem selama 1 menit. Kemudian nasabah 3 datang pada menit ke-14, berarti teller mempunyai idle time selama 5 menit. Nasabah 3 dilayani mulai menit ke-14 dan berakhir pada menit ke-18. Nasabah 3 tidak memerlukan waktu tunggu untuk dilayani dan berada dalam sistem selama 4 menit. Nah, ini untuk seluruh perhitungannya, jadi bisa dilihat, ini yang nasabah pertama, waktu pelayanannya 4, selesai dilayani juga ke menit ke-4 ya ini. Kemudian dia di dalam sistem itu tuh selama 4 menit. Kemudian langsung yang ada idenya aja ya. Nah, di sini kan waktu antar kedatangannya untuk nasabah kedua dengan ketiga ini adalah 6 menit. Nah, di sini waktu kedatangannya si nasabah ketiga adalah menit ke-14. Kemudian waktu pelayanannya ada 4 menit. Nah, waktu mulai dilayaninya itu kan dia waktu kedatangannya dia ke server. Ini menit ke-14, kemudian waktu selesai dilayani adalah 18 menit. Maka waktu dalam sistem dia adalah 4 menit. Nah, kemudian di sini, nah ini yang mulai ada waktu menunggu. Dia waktu kedatangan nasabah keempat itu adalah menit ke-15, padahal nasabah ketiga itu kan dilayani selama 4 menit, jadi harusnya menit ke-18 kan dia baru bisa dilayani. Nah, jadi di sini waktu pelayanannya ternyata untuk nasabah keempat itu 3 menit, waktu mulai dilayani adalah 18, yang seperti saya bilang tadi, jadi dia datang ke menit 15 kan. Padahal si customer atau nasabah yang 3 tadi itu dilayani waktu selesainya adalah menit ke-18. Berarti menit ke-18 dia baru bisa atau baru mulai dilayani. Kemudian waktu selesai dilayani berarti 18 ditambah 3 adalah 21. Dan waktu menunggu antriannya itu berarti 18 dikurangi 15. Nih ya, waktu mulai dilayani dikurangi waktu kedatangan. Jadi waktu menunggu antriannya adalah 3 menit. Waktu dalam sistem dia ada 6 menit karena dia tadi menunggu selama 3 menit dan dilayani selama 3 menit. Jadi 6 menit. Jadi kalau nggak ada idle time karena dia kan yang menunggu tadi, nasabahnya yang menunggu. Kemudian jumlah waktu pelayanan bisa dicek. Ini jumlah waktu, ini dijumlahkan, jumlah 18. Jumlah waktu tunggu antrian, ini ada 3. Nah, ini ya, jumlah waktu tunggunya. Kemudian jumlah waktu dalam sistem. Jumlah waktu dalam sistem ini dijumlahkan semua pada 21. Kemudian jumlah waktu idle teller ini juga dijumlahkan. Waktu selesai dilayani terakhir, ini sama dengan 30 ini. Waktu selesai dilayani terakhir, customer terakhir ini adalah 30, menit ke-30. Nah, di sini bisa dihitung untuk rata-rata waktu antar kedatangan nasabah adalah 1 per lambda. Jadi ini ya, rata-rata waktu kedatangannya itu dari sini. Nah, nih, 26 dibagi 5. Kenapa 5? Karena yang nasabah pertama tidak perlu dihitung, karena kan dia tidak tidak punya pendahulunya, jadi dia datang langsung, nggak punya waktu antar kedatangan. Jadi dibagi 5, hasilnya ada 5,2 menit. Kemudian rata-rata waktu tunggu, ini kita cek, waktu menunggunya ada 3, dibagi dengan jumlah nasabah yang ada, jadi dibagi 6 ya, 3 dibagi 6. Kemudian rata-rata waktu pelayanan, di sini ada mana rata-rata waktu pelayanan ini 18 ya, dibagi jumlah nasabahnya juga, jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3 menit. Kemudian rata-rata waktu tunggu nasabah yang mengantri. Nah, ini rata-rata waktu tunggu nasabah yang mengantri ini kan waktunya 3.
Nah, yang menunggu hanya satu, jadi 3 dibagi 1. Kalau misalnya ada lebih, ini ada berapa gitu nasabah yang menunggu, mungkin ada 2 gitu ya, berarti berapa lama waktu menunggu antriannya dibagi 2. Kemudian rata-rata waktu yang dibutuhkan nasabah dalam sistem ini, waktu dalam sistem kan 21 dibagi 6 jumlah nasabahnya, sama dengan 3,5 menit. Nah, ini bisa atau rumus lain, rata-rata waktu menunggu ditambah rata-rata waktu pelayanan. Nah, mana rata-rata waktu menunggu ini kan 3, kemudian waktu pelayanannya adalah, rata-rata waktu pelayanan adalah 3, dan rata-rata waktu tunggunya adalah 0,5 menit, jadi benar ya 3,5 menit. Kemudian presentase teller menganggur, ini ada, nah idle time-nya ini jumlah, ini ada 12, tadi dibagi dengan waktu terakhir pelayanan, nah ini 30. Nah, jadi 12 dibagi 30, dikali 100%, sama dengan 40%. Kemudian peluang nasabah harus menunggu untuk dilayani adalah jumlah nasabah yang menunggu dibagi dengan jumlah nasabah seluruhnya. Jadi karena tadi yang jumlah nasabah menunggu itu hanya 1, dan jumlah nasabah seluruhnya itu 6, maka 1 dibagi 6, ini 16,667, jadi dibuatkan jadi 17%. Untuk hasil dan analisisnya, berdasarkan hasil simulasi tersebut, tampak bahwa sistem pelayanan nasabah pada Bank X belum terlalu bagus atau ideal, sebab persentase teller idle itu bisa mencapai 40%, walaupun persentase nasabah menunggu itu hanya 17%, karena memang tadi ya, terlalu banyak idenya, yang menunggu aja cuma 1 di antara 6 orang. Kemudian di sini ada tugas, sistem antrian jadi selesaikan kasus pada antrian EKM berikut. Jadi silahkan bisa disesuaikan dengan variabel-variabel ini atau bisa ditambah. Jadi ada beberapa variabel yang memang tidak saya masukkan, yang sempat saya bahas di awal. Nah, ini parameternya yang tidak saya masukkan, jadi silahkan kalau misalnya ada yang menambahkan sesuai dengan parameter tadi. Jadi bisa dikerjakan. Silahkan bisa dikerjakan. Deadline pertemuan keempat, jadi silahkan kerjakan di kertas folio, di foto. Nanti saya buatkan link assignment-nya. Oke, terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.